Haleluya, saya sangat bersyukur buat kasih anugerah Tuhan Yesus yang sangat berlimpah atas kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita. Walaupun kita melewati banyak proses dalam kehidupan kita yang mungkin tidak pernah kita inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi proses itu adalah sesuatu yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita agar kita selalu bersandar harap kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan kita tidak ada yang melebihi dari batas kekuatan kita, karena kekuatan kita memiliki keterbatasan. Tetapi di dalam kekuatan kita ataupun di dalam kelemahan kita yang terbatas, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita. Sekarang kita bagaimana? Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita agar kita bisa kuat di dalam Tuhan? Apa yang selalu kita kerjakan di dalam kehidupan kita agar bisa kita selalu menang di dalam Tuhan? Mungkin orang-orang di sekeliling kita banyak yang tidak mendukung kita, tidak mensupport kita, atau banyak orang-orang di sekeliling kita melihat kita tidak sepenuh hati. Tapi kita percaya bahwa selama kita berjalan di dalam Tuhan Yesus dan hati kita dan kehidupan kita terhubung dengan Tuhan itu, dan saya percaya bahwa setiap perbuatan, setiap tindakan, setiap perkataan yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Ya, kalau manusia mungkin menilai apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya mungkin tidak tepat seperti apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan. Tapi selama kita melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, apa yang benar di hadapan Tuhan, pasti perbuatan kita akan menyertai setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan, ya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, ya tidak pernah hidup dengan sembarangan. Pasti hidupnya itu selalu dipimpin oleh Roh Kudus, selalu dituntun oleh Roh Kudus, baik perkataannya, baik tindakannya. Ya mungkin kita berkata bahwa kita masih di dunia, karena kita masih dunia, ya kita mungkin pasti banyak melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oke, tapi di dalam hal itu ketika kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah salah, ketika kita lakukan adalah yang tidak benar di hadapan Tuhan, mari cepat-cepat kita bertobat. Mari cepat-cepat kita berkata, Tuhan ampuni aku. Roh Kudus pulihkan aku. Agar kenapa? Agar hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Agar hidup kita benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kenapa? Karena hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Karena hidup kita adalah bagian dari program Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan program dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kita bisa menjadi saksi, bisa menjadi terang, bisa menjadi garam dimanapun kita berada. Amin. Ya. Kalau orang di luar sana biasa perkataan mereka perkataan kotor, menghina, mencaci, membuli, menggosip. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Tetapi kita anak Tuhan, perkataan kita adalah perkataan yang menyenangkan. Perkataan-perkataan yang mengasihi. Perkataan yang mengampuni. Perkataan-perkataan yang mendukung, mensupport dalam segala hal yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk kepada manusia. Amin.
Berarti apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini harus turut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Kita jangan pernah bangga dengan setiap pemikiran-pemikiran yang kita lakukan, pendapat-pendapat yang kita lakukan, nasihat-nasihat yang kita lakukan. Jika itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan, jika itu tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kita ingin berkata kepada orang lain, kepada siapapun, ada kita berkata di atas kebenaran firman Tuhan. Agar apa? Agar yang kita sampaikan itu adalah kasih. Ya, ketika kasih yang disampaikan, ketika kasih yang ditaruh, ketika kasih yang menjadi dasar, kita akan merasakan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ya banyak orang berkata, aku lebih senang bercerita kepada Tuhan daripada bercerita kepada manusia. Saya sangat setuju sekali. Ya, kalau kita bercerita kepada Tuhan lewat doa kita, lewat penyembahan kita, lewat persekutuan kita, ada Roh Kudus yang meneguhkan kita, ada Tuhan yang meneguhkan kita. Tetapi kalau kita bercerita kepada manusia, ya, kalau mereka menjadi penolong, menjadi peneguh dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Tetapi kalau kita salah dengan orang atau dengan teman berbicara kita, ya, itu bisa berbahaya. Kita berbicara kepada mereka supaya kita kuat. Ya, kita berbicara kepada mereka supaya hati kita lega, supaya mereka mendengarkan kita dan mereka bisa menasihati kita. Tapi terkadang bukan seperti itu. Malahan mereka mendengarkannya dan mereka menceritakan kembali kepada orang lain. Dan orang yang lain itu menceritakan lagi kemana-mana. Sehingga akan menjadi bahan perbicaraan, akan menjadi bahan gosip. Makanya Roh Kudus berkata, ketika kita ada masalah dalam kehidupan kita, kita masuk ke kamar, kita berdoa kepada Tuhan, kita bersekutu dalam Tuhan, kita naikkan doa kita ke hadapan Tuhan, kita naikkan persekutuan kita ke hadapan Tuhan, kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, kita bernyanyi di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Saya juga menyadari hal demikian. Saya juga sadar firman Tuhan ini juga kepada saya juga. Ya, agar saya ya lebih kuat dan lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya daripada manusia. Dan saya lebih banyak bercerita kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bukan tidak salah berbincang-bincang dengan orang-orang lain, dengan banyak orang, bukan salah, tidak. Mari berbincang-bincang, ya. Bahkan di dalam berbincang-bincang kita bisa menjadi berkah di sana. Tapi kalau untuk masalah kita pribadi lepas pribadi, mari kita berbicara kepada Tuhan. Karena ketika kita berbicara kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan berkata-kata dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita. Amin. Saya sangat suka dengan cara berpikir istri saya sendiri di rumah. Dia jarang berbicara kepada orang lain tentang problemnya, tapi dia sering berbicara kepada Tuhan, saya lihat. Ya. Tapi dia suka berbicara kepada orang-orang lain, suka berbincang-bincang. Ya. Tapi dia berbincang-bincang adalah mengenai bagaimana dia bisa melalui setiap masalah dalam kehidupannya di dalam Tuhan. Ya, mungkin banyak orang melihat ya tidak nyaman melihat karena mungkin dilihat kok tidak kompak, kok dia tidak ikut-ikut kita dalam ini. Memang tidak semua harus diikuti dalam kehidupan ini, tidak. Ya.
Ada hal yang harus kita ikuti, ada hal yang harus kita tidak ikuti. Supaya bisa kita menjadi berkat dan berkenan dimanapun kita berada. Amin. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan yang di dalam Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Dan selalu percaya bahwa setiap proses yang dilakukannya di dalam kehidupannya adalah proses yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan saya percaya tidak ada sesuatu pun yang kita lalui dalam kehidupan kita tidak seizin Tuhan. Ya, saya selalu berkata, tidak ada segala sesuatu yang kita lalui dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Kenapa? Karena kita berharga di hadapan Tuhan Yesus. Karena kita mahal di dalam Tuhan Yesus. Karena kita adalah orang-orang istimewa di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya renungan hari ini bisa memberkati kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tetap dukung channel ini. Jangan lupa subscribe, share, dan kemanapun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saya Thomas Mata. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan. Yuk kita memuji kebesarannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi Be strong in Jesus' name. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan itu setia. Amin. Mari memuji, menyanyikan kasih setia Tuhan. Kita tidak khawatir, Dia pasti mencukupkan kebutuhan kita di dalam kasih-Nya. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Glory to God. Kami menyembah Tuhan. Besar kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, selalu percaya. Oh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihinya dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Pujian yang indah ini sudah memberkati jutaan orang. Pastor ini mengajak Bapak Ibu sekalian memuji-muji Tuhan dengan ucapan segala perkara. Ya, tidak ada mustahil ya, dapat kita tanggung karena Tuhan menopang kita. Kita bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
tetap percaya Tuhan setia.